Halo, kami dari kelompok 4. Halo, perkenalkan, nama aku Rijika Tiara Vega Rahmani dengan NIM 143210002. Aku biasa dipanggil Cika, salam kenal. Hai semuanya, namaku Saskia Claranisa, NIM-ku 143210013. Aku biasanya dipanggil dengan panggilan Sas atau Saskia, salam kenal. Hey, perkenalkan, nama aku Angelin Felicianingrum dengan NIM 143210018. Biasanya dipanggil Felis. Salam kenal semuanya. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai salah satu makanan fermentasi, yaitu tauco. Yuk kita simak. Ayo, siapa di sini yang senang memasak pakai tauco? Rasanya yang gurih dan aromanya yang khas itu punya cita rasa tersendiri. Enak banget kalau digunakan sebagai bumbu masakan. Sejatinya, tauco bukanlah makanan siap santap, melainkan tauco merupakan bumbu masakan dari kacang kedelai yang difermentasi sedemikian rupa hingga menghasilkan rasa dan aroma yang pas. Nah, mari kita kenal lebih lanjut mengenai tauco. Tauco adalah bahan makanan dari kacang kedelai putih yang dibentuk oleh bakteri Aspergillus oryzae. Pemanfaatannya sampai sekarang masih terbatas pada penggunaan sebagai bahan makanan aditif bagi industri rakyat. Tauco juga merupakan salah satu hasil olahan fermentasi kedelai, yaitu fermentasi kapang dan fermentasi dalam larutan garam. Makanan hasil fermentasi dapat diidentifikasi sebagai makanan yang dibuat dengan bantuan mikrobiologi atau enzim, sehingga mengalami perubahan secara biokimiawi yang dikehendaki dan dapat memberikan ciri spesifik pada makanan tersebut. Selanjutnya, mari kita simak sejarah dari tauco. Awalnya, tauco ini merupakan bumbu masakan asal Tiongkok yang dipercaya berasal sebelum berdirinya dinasti Zhou, sekitar tahun 722 sampai 481 sebelum Masehi. Tauco saat itu dikenal dengan nama bumbu makanan Xiang yang diklaim sebagai salah satu bumbu tertua. Selain di Indonesia, bumbu Xiang dikenal pula di Jepang dengan nama miso, terbuat dari fermentasi rebusan kedelai yang menjadi bumbu masakan di Jepang. Di Indonesia, tauco berasal dari Cianjur. Pada tahun 1880, tauco diperkenalkan oleh seorang pedagang asal Tiongkok yang menetap di Cianjur bernama Tan Keiyan, yang menjadi pelopor pembuatan tauco sejak tahun 1880. Usahanya itu kemudian diwariskan kepada anaknya, yaitu Tan Keiyan, atau masyarakat sekitar pada masanya sering menyebutnya Babah Tasma. Industri tauco rumahannya itu ia jalankan bersama sang istri, yaitu Nyonya Tasma. Ada hal yang unik dari kedua pasangan ini. Walaupun keduanya sama-sama menjalankan usaha tauco tersebut, namun pada perkembangannya kedua pasangan ini menghasilkan cita rasa tauco yang berbeda. Perbedaan cita rasa tauco keduanya sangatlah mencolok, dengan tauco Babah Tasma memiliki cita rasa yang manis, sedangkan tauco Nyonya Tasma memiliki cita rasa yang asin, dengan alasan menyesuaikan dengan selera lokal. Namun, entah karena perbedaan tersebut atau ada hal yang lain, kedua pasangan ini tidak dapat bertahan lama dan memilih untuk bercerai. Lalu, keduanya memilih untuk mendirikan usaha tauco masing-masing, di mana Babah Tasma dengan tauco Cap Gedong sebagai merek dagangnya, sedangkan Nyonya Tasma dengan tauco Cap Meong sebagai merek dagangnya. Pada kenyataannya, ternyata tauco milik Nyonya Tasma, yaitu tauco Cap Meong sebagai merek dagangnya, lebih digemari ketimbang tauco milik Babah Tasma, sehingga usaha Babah Tasma mengalami gulung tikar.
Sejak tahun 1889 sampai sekarang, tauco cap meong tetap bertahan. Sehingga disebut sebagai tauco pertama yang ada di Cianjur. Oke, selanjutnya karakteristik dari tauco. Tauco merupakan bahan makanan yang berbentuk pasta, berwarna kekuningan sampai coklat, dan mempunyai rasa manis, asin, dan gurih. Kalian tahu tidak? Ternyata tauco juga punya dua jenis, yakni tauco basah dan tauco kering. Selain itu, tauco juga punya dua variasi rasa, yaitu tauco yang cenderung manis dan tauco yang cenderung asin. Perbedaan jenis-jenis tauco ini terletak pada jumlah air dan gula yang digunakan pada saat proses pembuatannya. Di balik sebuah produk tauco, terdapat proses fermentasi yang terjadi. Berdasarkan mikroorganisme yang berperan dalam proses fermentasi pangan, tauco merupakan produk yang tergolong heterofermentatif, yaitu produk dengan proses fermentasi yang dilakukan oleh lebih dari satu jenis mikroorganisme dari spesies yang berbeda. Pada tauco, proses fermentasi dilakukan oleh jamur Aspergillus oryzae dan Rhizopus oligosporus atau Rhizopus oryzae. Tauco dibuat dengan cara fermentasi menggunakan kedelai sebagai substrat, ditambah garam, gula aren, dan rempah-rempah sebagai aroma dan penyedapnya. Proses pembuatan tauco dilakukan dengan cara fermentasi dan melibatkan dua proses fermentasi, yaitu fermentasi kapang sebagai fermentasi yang dilakukan pertama kali dan fermentasi yang dilakukan kedua kalinya, yaitu fermentasi garam. Nah, bagaimana proses fermentasi itu berjalan? Fermentasi pertama, yaitu fermentasi kapang, dilakukan selama 3-6 hari dengan bantuan Aspergillus oryzae atau Aspergillus soyae. Selama fermentasi kapang, dihasilkan enzim-enzim protease, amilase, dan lipase yang masing-masing akan berperan dalam menguraikan protein, karbohidrat, dan lipid dalam biji kedelai. Proses proteolisis akan menghasilkan peptida, pepton, dan asam amino bebas. Lipid akan dihidrolisis menjadi asam-asam lemak. Selain itu, diproduksi juga asam laktat, suksinat, dan fosfat. Semua komponen tersebut sangat berperan dalam pembentukan cita rasa khas tauco. Adapun fermentasi kedua, yaitu fermentasi garam, dilakukan oleh bakteri dan hamir yang bersifat tahan garam. Fermentasi berlangsung selama 21-30 hari dalam larutan garam 20% pada suhu 37-42 derajat Celcius. Kondisi ini merupakan kondisi optimum untuk menghasilkan tauco terbaik. Secara keseluruhan, proses pembuatan tauco hampir sama dengan proses pembuatan kecap. Perbedaan proses antara pembuatan tauco dan kecap terletak pada proses pengambilan sarinya. Pada pembuatan kecap, yang diambil adalah sari dari kedelai yang telah difermentasi, sementara pada pembuatan tauco, biji kedelai yang telah difermentasi diolah lebih lanjut dengan penambahan bumbu untuk menjadi tauco siap konsumsi. Sedari tadi, kita sudah membahas soal tauco, tapi belum tahu secara pasti cara membuatnya. Sekarang, kita membahas cara pembuatan tauco. Kita memerlukan bahan-bahan sebagai berikut: kacang kedelai, tepung beras, tepung ketan, garam, air, ragi, dan gula aren. Langkah-langkah pembuatannya seperti ini. Pertama, rendam kacang kedelai semalaman. Lalu setelah itu kupas kulit arinya dan sisihkan. Tepung beras dan tepung ketan yang tadi kita sangrai, lalu kita campur dengan ragi. Kita simpan campuran tersebut. Kacang kedelai yang sudah dikupas kulitnya direbus sembari diaduk sesekali agar matang merata.
Setelah itu ditiriskan dari air. Nah, setelahnya ragi dicampurkan ke dalam kacang kedelai yang sudah dikupas dan direbus tadi. Metode ini termasuk kepada controlled fermentation karena menggunakan ragi yang sudah tersedia secara umum. Tapi terkadang untuk industri rumahan akan menggunakan metode backsloping dengan produk yang telah mereka produksi sebelumnya. Nah, campuran yang ini kemudian diratakan di atas suatu loyang, ditutup dengan kain, lalu dibiarkan selama 3 hari. Nah, kedelai yang dibiarkan selama 3 hari ini akan membentuk satu padatan yang utuh. Ya, serupa tempe lah. Nah, pisahkan kembali kacangnya menjadi individual, lalu jemur hingga kering. Nah, kacang yang sudah kering tersebut dipindahkan ke suatu tempat yang dapat ditutup. Nah, setelah itu kita buat larutan garam yang pekat, dan larutan garam ini dituang bersama dengan kacang kedelai di tempat yang dapat ditutup tersebut. Nah, kacang kedelai dan si larutan garam diaduk, kemudian tempatnya ditutup. Campuran ini akan kita biarkan selama 1 bulan dan harus ditaruh di tempat yang terkena sinar matahari. Setelah 1 bulan, kacang kedelai yang sudah difermentasi tadi dimasak bersamaan dengan gula aren. Airnya dimasak terus hingga berkurang dan jangan lupa untuk membuang busa yang muncul saat proses pemasakan. Ketika airnya sudah dirasa cukup jumlahnya, maka setelah itu kamu bisa langsung memakai tauco yang sudah jadi sebagai bumbu masakan kamu. Selesai. Sekarang kita akan membahas mikroorganisme yang terlibat pada proses pembuatan tauco. Dalam pembuatan tauco, fermentasinya terbagi menjadi 2 tahap. Yang pertama adalah fermentasi kapang, dengan mikroorganisme yang terlibat sebagai berikut. Pertama, Aspergillus oryzae. Kedua, Aspergillus soyae. Ketiga, Rhizopus oligosporus. Keempat, Rhizopus oryzae. Aspergillus oryzae dan Aspergillus soyae keduanya berasal dari spesies jamur yang sama, yaitu Aspergillus. Aspergillus adalah jamur konidial, yaitu jamur dalam keadaan aseksual. Aspergillus umumnya menghasilkan enzim amilase, khususnya beta amilase yang memecah pati menjadi gula, serta enzim protease yang memecah protein menjadi polipeptida yang lebih kecil atau asom amino, khususnya neutral proteinase 1 dan neutral proteinase 2. Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae keduanya berasal dari spesies Rhizopus. Rhizopus adalah jamur saprofit bagi tanaman dan parasit bagi hewan. Bedanya saprofit itu hanya mengambil dari yang sudah mati, sementara parasit itu bisa menyerang yang masih hidup. Lalu jamur spesies ini juga bisa saja menyerang manusia yang daya tahan tubuhnya tidak baik. Jadi dia termasuk ke dalam jamur yang oportunistik. Rhizopus dikenal menghasilkan enzim lipase yang memecah lemak menjadi asam lemak. Setelahnya adalah fermentasi garam dengan mikroorganisme yang terlibat sebagai berikut. 1. Lactobacillus delbrueckii subspesies bulgaricus. 2. Hanensula sp. 3. Zygosaccharomyces. Lactobacillus delbrueckii subspesies bulgaricus adalah bakteri homofermentatif aerob ke anaerob yang dapat mengubah gula menjadi asam laktat melalui jalur Embden-Meyerhof. Jadi, gula hasil pemecahan pati di awal kemudian diproses kembali oleh mikroorganisme ini. Sementara itu, Hanensula sp tidak diketahui secara pasti perannya. Namun, dia merupakan mikroorganisme metilotropik yang mampu menggunakan karbon tereduksi yang tidak punya ikatan karbon seperti metanol dan metilamina sebagai sumber tenaga. Begitu juga dengan Zygosaccharomyces. Selain ketiga mikroorganisme yang disebutkan, kemungkinan besar juga akan ada mikroorganisme lain yang tahan terhadap kadar garam tinggi bertahan hidup di proses ini.
Dalam 100 gram tauco mengandung nutrien seperti protein sebesar 12%, lipid sebesar 4,1%, karbohidrat sebesar 10,7%, serat sebesar 3,8%, kalsium sebesar 1,22 mg, zat besi sebesar 5,1 mg, dan seng sebesar 3,12 mg. Sekarang kita akan membahas soal distribusi tauco. Tauco itu sebenarnya dapat dikatakan tersebar di seluruh Asia. Hanya saja dengan bahasa yang berbeda, tentu namanya akan berbeda pula. Di Indonesia dan Malaysia, bumbu ini dikenal dengan nama tauco. Di Cina, namanya adalah huangdojang. Miso di Jepang, doenjang di Korea, dan tauco di Thailand. Tampilan dan cita rasanya mirip, dengan sedikit perbedaan pada proses pembuatannya. Kedelai pada miso dan doenjang dihancurkan sebelum proses fermentasi. Jika tauco Indonesia menggunakan tempe sebagai kultur starter, sementara itu miso memakai koji. Dia itu beras atau jelai yang mengandung mikroorganisme. Nah, di Indonesia tuh tauco dari daerah atau pembuat yang berbeda saja dapat menghasilkan cita rasa yang berbeda. Jadi pastinya nggak aneh kalau bumbu serupa ada di negara lain dengan nama berbeda dan cara pembuatan khasnya masing-masing. Next, kita bakal bahas tentang manfaat dari tauco. Tauco memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan. Yang pertama, tauco bermanfaat dalam meningkatkan stamina. Tauco adalah jenis bahan makanan yang memiliki kandungan protein cukup tinggi. Hal ini tidak lain berasal dari bahan pembuat tauco, yaitu kedelai. Kandungan protein pada kedelai menjadi salah satu sumber yang mencegah timbulnya penyakit dan juga mampu meningkatkan stamina tubuh. Yang kedua, tauco dapat bermanfaat untuk mempercepat pemulihan anemia. Anemia merupakan keadaan di mana tubuh kekurangan zat besi dan menyebabkan kekurangan sel darah merah. Dengan mengonsumsi tauco, maka akan membantu dalam proses pemulihan anemia tersebut. Sebab di dalam tauco terdapat kandungan zat besi yang cukup tinggi. Manfaat lain dari tauco yaitu adalah untuk menjaga kesehatan jantung. Untuk mendapatkan kondisi jantung yang sehat, dibutuhkan sistem peredaran darah yang sehat pula. Dengan mengonsumsi tauco, maka bisa membantu melancarkan peredaran darah. Manfaat tauco ini juga tidak lepas dari manfaat yang dimiliki oleh kedelai. Berbagai kandungan dalam kedelai tersebutlah yang turut berperan meningkatkan manfaat yang terkandung dalam tauco. Yang selanjutnya adalah untuk menjaga metabolisme. Kondisi metabolisme yang baik dapat dipertahankan dengan mendapatkan asupan kalsium yang cukup. Untuk mendapatkan kalsium tidak hanya berasal dari konsumsi susu maupun olahannya. Sebab tauco juga memiliki kandungan kalsium yang dapat memenuhi kebutuhan tubuh. Dengan lancarnya metabolisme tubuh, selain mampu menjaga kesehatan, juga bisa membakar lemak dengan lebih efektif. Selain daripada itu, tauco juga bermanfaat dalam mencegah osteoporosis. Osteoporosis adalah jenis penyakit yang disebabkan kekurangan asupan mineral. Di dalam kacang kedelai yang merupakan bahan tauco, diketahui memiliki kandungan yang sangat baik dalam menjaga kesehatan tulang. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika manfaat tauco bagi kesehatan salah satunya dalam menjaga kesehatan tulang berdampak pada pencegahan penyakit osteoporosis. Yang terakhir, tauco baik bagi penderita diabetes. Karbohidrat yang terdapat di dalam tauco merupakan karbohidrat baik yang memiliki kandungan gula cukup rendah. Hal ini sangat baik bagi penderita diabetes, terutama dalam menjaga kondisi kadar gula darah dalam tubuh. Nah, gimana? Udah ngerti kan tentang tauco? Nah, sekarang tahu kan kalau tauco itu banyak banget manfaatnya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jadi, terima kasih sudah menonton. Dadah!